Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Karena kekuatan kafir Quraisy sangat kokoh, sangat kuat. Orang-orang yang masuk Islam dipersekusi, disiksa, diancam. Tapi Umar, dia masuk Islam mengumumkannya secara terang-terangan di Ka'bah. Dan menantang siapapun yang mau melawan dia, siapapun yang mau mengancam dia. Jadi dia memberikan nuansa yang berbeda. Yang lain masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dia masuk Islam mengumumkannya secara terang-terangan. Di sini letaknya salah satu pentingnya hadis Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minu qawiyyu khairun min dhaif. Dia terang-terangan menantang siapapun. Umar menghabiskan separuh dari waktu hidupnya dalam kejahiliahan. Jadi setengah hidupnya itu dalam kejahiliahan. Dia termasuk orang yang menentang Nabi sangat keras. Dikabarkan beliau juga pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Dia penyembah berhala dan segala macam. Umar adalah tipikal contoh dari anak muda, kalau sekarang kita sebut sebagai bagian dari kelas menengah. Kelas menengah itu dalam sejarah selalu menjadi motor, selalu menjadi aktor penggerak perubahan. Kenapa? Karena kelas menengah itu terdidik. Kelas menengah itu memiliki harapan yang berbeda. Secara ekonomi mereka sudah tuntas, tidak memikirkan lagi. Dan itu ada pada Umar. Dia sedikit di antara orang-orang Quraisy yang bisa baca tulis. Di saat orang ketika itu sangat membanggakan hafalan, orality, Umar di samping hafalannya kuat juga bisa baca tulis. Orang Arab ketika itu kalau tulisannya dikasih baris, mereka merasa terhina. Jadi tulisan Arab yang kita baca sekarang itu hasil revisi yang keempat, yang ketiga atau yang keempat. Sebelumnya kalau ditulis huruf seperti ini, kita tidak tahu ini huruf ba, huruf nun atau huruf ta, karena titiknya tidak ada sama sekali. Orang Arab merasa terhina kalau diberi titik karena menganggap mereka bodoh. Nah, Umar pada saat itu sudah bisa baca tulis. Simbol dari anak muda yang terdidik. Oleh sebab itu, dalam konflik-konflik suku, Umar selalu dikirim sebagai duta, sebagai utusan dari kaumnya. Suku-suku Arab dipimpin oleh orang-orang tua yang berpengaruh, tapi Umar masih muda telah mencapai posisi itu. Dia dikirim untuk menyelesaikan konflik-konflik di sukunya dan dengan suku-suku yang lain. Dia menjadi ambasador, menjadi duta. Ini keistimewaan Umar. Dia kaya raya karena pedagang. Dia kaya raya. Ketika berbicara, lidahnya sangat fasih. Struktur katanya, diksinya, pilihan kata-katanya sangat kuat. Oleh sebab itu, dia menjadi utusan sukunya. Ini Umar. Simbol dari anak muda. Oleh sebab itu dia menjadi atau dia memiliki kekuatan tersendiri. Dia berpengaruh. Ketika dia masuk Islam, secara fisik dia juga kuat. Dia mengumumkannya secara terang-terangan, dan itu memberikan pengaruh yang sangat besar pada kondisi kaum muslim. Ada salah seorang sahabat utama Nabi juga mengatakan, ketika Umar masuk Islam, itu memberikan perasaan yang berbeda pada kami dibanding masuk Islamnya para sahabat yang lain. Ada rasa kebanggaan,
ada rasa keberanian ya, yang dirasakan oleh kaum muslim. Jadi berdampak bukan hanya kepada Umar, tapi berdampak kepada komunitas muslim secara keseluruhan. Ya. Ini dampak dari orang-orang yang kuat. Ya, sekali lagi saya ingatkan hadis Nabi tadi bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dibanding orang mukmin yang lemah. Ini pertama ya, Umar Al-Faruq. Yang kedua, dengan masuk Islamnya Umar, Nabi kemudian mulai dakwah bil jahri, dakwah secara terang-terangan. Kalau sebelumnya Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi bisirri, dengan masuk Islamnya Umar, Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Kenapa? Ya, sudah ada patron, pelindung tambahan. Ya, ada orang yang menjamin, ada orang yang menjadi penyokong dari dakwah itu. Apa hal lain yang membedakan Umar sehingga diberi gelar Al-Faruq? Para sahabat Nabi ketika hijrah melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Berbeda dengan Umar. Dia mengumumkan di Ka'bah bahwa dia akan hijrah. Siapa yang tidak suka, dia tunggu di balik bukit Ka'bah, di balik bukit Mekah. Ya. Ya. Mungkin ada orang tua yang ingin kehilangan anaknya, ya. Atau ibu-ibu yang ingin menjadi janda, saya tunggu katanya di balik bukit Mekah ini. Kalau ada yang melarang, kalau ada yang menentang dia. Tipikal seorang Umar. Yang lain hijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar ya, hijrah secara terang-terangan. Karena apa? Karena beliau ya, seorang yang pemberani, kuat, kokoh. Sehingga Umar diberi gelar Al-Faruq. Namun ya, di balik itu ada sisi lain Umar ya, yang perlu kita ketahui. Dan saya yakin Bapak, Ibu, dan adik-adik mungkin sudah pernah membaca juga. Umar juga seorang yang sangat lembut. Ya. Ya. Suatu ketika, Umar datang kepada Siti Aisyah. Ya. Nabi sudah meninggal. Ya. Ingin melamar saudara perempuan Aisyah, Ummi Kulthum. Datang. Beliau ketika itu seorang Amirul Mukminin, Khalifah. Presiden sekarang ya, seorang raja, datang ingin melamar. Aisyah menolak ya, tapi tidak langsung menjawab ya. Ketika Umar pulang, Aisyah memanggil Amr bin As. Ya, tolong jelaskan kepada Amirul Mukminin saya tidak setuju ya. Ya, dengan lamaran beliau. Gitu. Ya. Ketika mendengar jawaban Aisyah Ummul Mukminin yang disampaikan oleh Amr bin As itu, Umar tidak tersinggung. Ya. Dia hanya mengatakan ternyata Umar tidak lebih baik. Ya. Ternyata Umar bukanlah orang yang baik. Ya, gitu. Ada introspeksi diri. Seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin melamar tapi ditolak dan dia tidak tersinggung. Ya. Rendah hati sekali seorang Umar. Gitu. Dia seorang yang sangat zuhud. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa Umar bukanlah orang yang pertama masuk Islam. Dia bukanlah orang yang pertama hijrah, tapi dia termasuk orang yang paling zuhud. Ya. Zuhud ini penting ya. Ya. Karena mengarahkan ya, kedekatan seseorang kepada Allah. Oleh sebab itu, saya lupa apakah pernah saya sampaikan, suatu ketika seorang sahabat yang lain ya, ketika masuk ke kota Madinah, Ahnaf bin Qais namanya, masuk ke kota Madinah dan dia melihat Umar, seorang Amirul Mukminin, sedang memberi makan unta-unta zakat ya, di pinggir kota Madinah. Ya. Seorang Amirul Mukminin memberi makan unta-unta zakat. Ditegur ya, oleh Ahnaf bin Qais, wahai Amirul Mukminin, kita memiliki banyak budak. Kenapa tidak para budak-budak itu yang engkau perintahkan untuk memberi makan ya, unta-unta zakat ini? Umar menjawab, adakah orang yang lebih budak dariku ketika kalian letakkan
di pundakku beban menjadi khalifah, beban menjadi Amirul Mukminin. Aku adalah orang yang paling muda di antara kalian. Ya. Ya. Bagaimana kita melihat karakter Umar di sini? Ya. Orang yang sangat zuhud, ya, yang sangat bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ya, beliau menangis ya ketika dikabarkan ya seekor kambing terjatuh di Sungai Efrat, takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Umar mengatakan bahwa seorang pemimpin harus jujur dan memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemimpin yang tidak jujur kepada Allah akan mendapatkan dampak yang besar. Dampak yang terpenting adalah rakyat tidak akan jujur kepada dia. Jadi kejujuran rakyat kepada pemimpin bergantung pada kejujuran pemimpin kepada Allah. Ya. Saya tidak tahu apakah ini bisa kita gunakan ya sebagai penjelasan ya untuk melihat kasus-kasus kita di Indonesia. Tapi Umar mengatakan seperti itu, bahwa kejujuran rakyat kepada pemimpin sangat bergantung atau tergantung pada kejujuran pemimpin kepada Tuhannya. Mudah-mudahan ya kita diberi Allah pemimpin-pemimpin yang jujur. Saya teringat dalam sejarah Sultan Syarif Qasim, Sultan Siak, adalah salah seorang sultan yang kalau bertitah ya, itu dipatuhi seluruh rakyatnya. Tidak ada yang berani membantah. Oleh sebab itu dikenang sampai sekarang di Riau itu. Salah satu sebabnya beliau seorang sufi, beliau seorang zuhud. Ya. Di tengah kekayaan melimpah kerajaan Sultan Siak Sri Indapura, beliau seorang yang zuhud, seorang yang sufi, dan tiap hari rajin sholat, rajin puasa. Orang yang sangat dekat kepada Allah. Mungkin ini ya bukti dari kata-kata Umar bahwa seorang pemimpin yang dekat, yang jujur kepada Allah, rakyatnya akan patuh, akan jujur kepadanya. Ada hal lain ya. Suatu ketika pulang dari ekspedisi pasukan dari wilayah Irak, anggota pasukan itu ada putra Umar bin Khattab ya. Oleh gubernur di Irak ya, dititipkan kepada putra Khalifah Umar ini ya uang ya untuk dimasukkan ke Baitul Mal di Madinah ya. Jumlahnya besar ya, ribuan dinar. Dititipkan untuk disampaikan kepada Amirul Mukminin ya. Dan gubernur Irak mengatakan bahwa ya, kepada putra Umar itu ya, engkau boleh menggunakan sebagian uang ini sebagai modal ya, untuk engkau belikan barang-barang di Irak, kemudian engkau jual nanti di Madinah, keuntungannya untukmu. Ya. Karena diberi kepercayaan seperti itu ya, dan dia diberi tanggung jawab untuk menjaganya, sebagian uang itu ia belikan barang-barang, pulang ke Madinah bersama pasukan, dia jual barang-barang itu sehingga dia dapat keuntungan. Uang pokok tadi dikembalikan ke dalam kumpulan uang yang akan dimasukkan ke Baitul Mal, sehingga uang Baitul Mal yang dititipkan kepada dia tadi tidak berkurang 1 dinar pun, bahkan 1 dirham pun. Sampai suatu ketika cerita ini didengar oleh Umar bin Khattab. Dia marah besar. Kenapa? Orang lain tidak bisa menggunakan uang ini, tapi kenapa anaknya bisa? Ya. Anggota pasukan yang lain tidak bisa menggunakannya sebagai modal, kenapa anaknya bisa? Dia merasa ada diskriminasi, ada keistimewaan di situ. Dia tidak ingin anaknya menikmati ya, ya, keuntungan, kelebihan ya, karena posisi ayahnya, bapaknya sebagai Amirul Mukminin. Anaknya dia panggil, serahkan seluruh keuntungan yang telah engkau dapatkan dari penggunaan ya, uang yang dititipkan oleh gubernur Irak itu.
karena itu milik Baitul Mal. Ya. Dia tidak mengizinkan ya 1 dirham pun untuk dinikmati anaknya karena dia merasa berdosa di situ. Anaknya tidak mau. Terjadi perdebatan. Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, jika uang yang dititipkan kepadaku itu hilang, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Aku yang bertanggung jawab. Aku memiliki beban yang berat menjaga uang itu. Ya. Oleh sebab itu, apa salahnya? Ya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Gubernur Irak tadi, aku menggunakan sedikit ya untuk ya berdagang, imbalan dari tanggung jawab yang aku pikul. Terjadi perdebatan sampai ditengahi oleh sahabat yang lain. Ya. Alasan putra Umar tadi didukung oleh sahabat yang lain. Dia juga harus diberikan imbalan, ya, balasan dari tanggung jawab yang telah ia emban, menjaga uang titipan untuk Baitul Mal itu. Akhirnya ada kata sepakat. Keuntungan dibagi 2. Setengah untuk Baitul Mal sehingga uang titipan Baitul Mal bertambah, dan setengah untuk putra Umar. Ini awal dari bagi hasil dalam Islam. Ya. Bolehnya bagi hasil itu di situ dari apa yang telah dipraktikkan oleh Umar bin Khattab dengan putranya itu. Makanya sekarang kita ya ada di bank-bank syariah atau di bank tamwil itu ada bagi hasil karena ada praktik dari sahabat Nabi Umar bin Khattab itu. Ini sekilas ya dari apa yang bisa saya sampaikan tentang karakter Umar bin Khattab. Beliau orang yang sangat zuhud, sangat menghormati perempuan. Jika menerima titipan hadiah ya, dari luar kota, dari para gubernur ya, hal yang pertama dipikirkan Umar adalah seperti mungkin menerima buah-buahan, menerima madu. Perintah pertama Umar adalah cari yang terbaik dari barang-barang itu, kirimkan kepada istri-istri Nabi. Ya. Itu yang pertama. Setelah istri-istri Nabi mendapatkan, baru dia sebagai Amirul Mukminin. Jika barang-barang kiriman itu tidak cukup untuk istri Nabi, maka dia mengatakan kecualikan Hafsah tidak mendapatkannya, karena Hafsah istri Nabi tapi juga putri beliau. Ya. Ya. Ini bagaimana kita melihat perilaku Umar ya. Orang ya, yang sangat adil ya. Jadi kalau cukup semua istri Nabi mendapatkannya. Kalau tidak cukup, yang tidak mendapatkan adalah istri Nabi yang juga putri beliau Hafsah. Keadilan ya, sehingga tidak ada kecemburuan. Beliau berpidato suatu ketika, bajunya dikatakan dalam sejarah memiliki 13 tambalan. Ya. Ada 13 tambalan di baju Nabi, di baju Umar bin Khattab itu. Dia seorang Amirul Mukminin. Ya. Sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan lagi. Ya. Pemimpin-pemimpin kita penuh dengan segala fasilitas. Umar bajunya penuh tambalan. Ini simbol dari bagaimana zuhudnya seorang Umar bin Khattab. Oleh sebab itu pengaruh yang ditinggalkan Umar ya, tidak lekang oleh waktu ya. Terus sampai sekarang dikaji orang, tidak pernah surut ya, dalam fikih, dalam kepemimpinan dan sebagainya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang salah satu sahabat utama Nabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan, dipraktikkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari itu, agar menjadi teladan bagi kita. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.